warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya kita nggak ngobrol, istilahnya ngobrol serius ya tentang pembelajaran. Selama ini kan kita hanya ngobrol-ngobrol biasa saja ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya minta waktu dari Bu Fitri untuk kita berbincang-bincang, melakukan percakapan tentang praobservasi dari pembelajaran Bu Fitri yang akan dilakukan di kelasnya Bu Fitri. Iya betul, kelas 8E. Oh, di kelas 8E. Iya, kelas Itu 8E. mau dilaksanakan kapan ya Bu? Kelas 8E itu jadwalnya hari Selasa minggu depan. Oh, minggu depan. Iya. Sudah siap berarti ya? Insya Allah siap. Oh ya, insya Allah siap. Terima kasih lah. Untuk pembelajaran nanti kira-kira yang menjadi tujuan pembelajaran dari Bu Fitri apa ya? Karena 8E itu materinya sedang iklan, slogan, dan poster, terus sudah hampir selesai tapi belum praktek, belum menghasilkan produk. Jadi untuk minggu depan itu materinya adalah tujuannya adalah anak-anak itu bisa membuat iklan, slogan, atau poster yang bisa mungkin ada sangkut pautnya dengan lingkungan sekolah atau lingkungan di masyarakat seperti itu. Oh iya, iya. Bagus Bu. Jadi pembelajaran itu cenderung ke poster dan slogan. Iya. Iya. Untuk kira-kira untuk non sewu Bu, apa saja area yang menjadi fokus pengembangan dari pembelajaran yang akan Bu Fitri lakukan nanti terhadap anak-anak itu? Kalau fokusnya mungkin lebih ke keterampilan mereka ya, kreativitas mereka seperti apa dalam membuat iklan atau slogan atau poster. Kan pasti mereka punya imajinasi sendiri-sendiri kan, Bu Lina. Iya. Jadi mungkin area yang jadi fokus adalah keterampilan, kreativitas. Oh iya, bagus itu Bu. Ya, jadi pembelajaran nanti cenderung akan memihak kepada anak yang mengembangkan kemampuan anak, terutama dari segi kreativitas dan keterampilannya. Sekarang, kan saya Bu Fitri kira-kira gambaran mengenai rancangan pembelajaran yang ingin Bu Fitri lakukan itu kira-kira nantinya akan seperti apa nih? Kalau rancangannya, gambarannya, kalau maunya saya itu nanti anak-anak itu menggunakan pendekatan diferensiasi. Nanti anak-anak bisa menghasilkan produk yang berbeda-beda, entah itu iklannya bisa dijadikan menggunakan gambar atau mungkin bisa menggunakan aplikasi. Sekarang kan anak-anak sedang suka ya bermain aplikasi di HP, atau mungkin bisa dalam bentuk video. Nah itu untuk pendekatannya. Kalau modelnya sepertinya saya mau menggunakan PBL ya, atau project based learning ya, betul. Berarti yang menghasilkan produk ya, ya. Bu? Kalau metodenya biasanya sama mungkin ya seperti pembelajaran sebelumnya, ceramah atau ceramah, kemudian diskusi, mungkin mereka diskusi, dan juga ada presentasi. Oh iya, ada presentasi. Nah, untuk nanti berarti itu ada diskusi kelompok kah? Iya, mungkin diskusi dengan teman sebangku bisa kan, konsep-konsepnya, temanya mau seperti apa, kan mereka mungkin bingung, bisa berdiskusi seperti itu. Nah itu untuk nanti tadi kan membuat poster gitu. Untuk bentuk presentasinya itu mungkin yang yang akan dilakukan oleh Bu Fitri itu seperti apa? Presentasi atau langsung presentasi atau mungkin dengan cara seperti apa, Bu? Kalau anak-anak yang buat gambar bisa dia setelah gambarnya jadi langsung maju bisa. Atau mungkin kalau yang lewat HP atau mungkin aplikasi, mungkin bisa dikirimkan WhatsApp, terus saya bisa menampilkan anak menceritakan posternya atau slogannya tentang apa, seperti itu. Wah, saya kira itu bagus sekali Bu Fitri, karena dari pembelajaran Bu Fitri yang direncanakan itu sudah ini ya, cenderung untuk lebih memanfaatkan teknologi, mengikuti daripada tren anak sekarang, dan sehingga kita pun bisa belajar, memberikan pembelajaran yang lebih asyik untuk anak itu ya. Untuk non sewu Bu Fit, kalau media yang mau digunakan dalam praktek mengajarnya Bu Fit itu kira-kira dalam pembelajaran itu apa saja, Bu? Kalau untuk pembelajaran itu paling saya pakainya buku siswa. Iya, buat pegangan. Terus ada PowerPoint, LCD, HP terutama untuk anak-anak. Terus mungkin ada laptop, dan alat tulis, alat gambar kalau yang mereka yang mau menggambar gitu, Bu Linda. Oh iya.
Berarti nanti ini ya anak-anak itu dengan pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, yang direncanakan oleh Bu Fitri itu pembelajaran yang terdiferensiasi, jadi anak-anak itu memang lebih beragam kepada produknya dan Iya. prosesnya Bu Fitri juga dilakukan, rencananya mau lebih beragam itu nih. Iya. Sekarang non jauh kalau dari pembelajaran itu kira-kira asesmen ya untuk mengukur kemampuan anak itu yang mau dilakukan asesmen apa saja nih kira-kira? Kalau saya asesmen formatif ya, Oh, lebih ke asesmen asesmen formatif formatif ya. ya. Karena kalau apa namanya, diagnostiknya kan sudah dilakukan pembelajaran sebelumnya. Oh, sebelumnya sudah Ya. dilakukan. Jadi untuk tahu anak itu sukanya yang menggambar, apa anak suka yang menggunakan HP atau membuat video, itu sudah dilakukan pembelajaran sebelumnya. Jadi kalau besok paling asesmennya formatif aja. Berarti formatif, berarti bentuk dari formatif itu dari produk-produknya siswa itu. Ya bagus sekali Bu itu. Nah sekarang non sewu Bu, kira-kira dari percakapan ini tuh Bu, kita ini meskipun cuma sebentar ya Bu, apa yang didapatkan dari Bu Fitri itu? Dari percakapan dengan Bu Linda saya bisa dapat apa namanya, mempersiapkan ya, istilahnya lebih diskusi untuk mempersiapkan pembelajaran saya minggu depan, jadi mungkin lebih mantap untuk apa namanya, belajar dengan anak-anak. Ya, saya mendukung sekali Bu rencana daripada pembelajaran Bu Fitri. Semoga nanti pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Dengan adanya praobservasi ini mungkin juga Bu Fitri bisa lebih mempersiapkan pembelajaran baik dari media ataupun hal-hal lain yang diperlukan dalam pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran yang dilakukan itu yang jelas bisa membuat pembelajaran yang bermakna untuk anak. Iya, terima kasih Bu Linda doanya. Ya, sepertinya mungkin perbincangan kita sampai di sini, mungkin ada yang mau disampaikan kembali Bu? Sudah cukup sepertinya Bu Linda. Mungkin Bu Linda juga lancar-lancar aktivitasnya. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Fitri. Ya, sama-sama Bu Linda. Bu Fitri, ya, assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu sebentar, Bu Fit, meminta waktu sebentar. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi dari pembelajaran Bu Fitri di kelas kemarin ya. Bu Fitri, mohon maaf ini setelah Bu Fitri melakukan pembelajaran kemarin itu, kira-kira bagaimana perasaan Bu Fitri setelah itu? Setelah melakukan pembelajaran yang kemarin itu Bu, perasaan saya itu sangat puas ya. Ketika pembelajaran kemarin kan apa namanya, saya bisa menerapkan diferensiasi kan, Bunda sekarang sudah belajar. Kemudian anak-anak juga antusias ketika pembelajaran kemarin membuat iklan, slogan dan poster, mereka sangat antusias. Jadi saya sangat puas untuk pembelajaran kemarin. Oh iya, lalu ini mohon maaf Fitri, bagaimana dengan proses pembelajarannya? Apakah menurut Bu Fitri itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Fitri itu? Kalau dalam proses pembelajaran menurut saya sudah sesuai ya. Kemarin juga anak-anak sudah bisa membuat apa namanya, iklan, membuat slogan, membuat poster sesuai dengan minat mereka. Ada yang mungkin di kelas itu kan berbeda-beda, kemarin ada yang salah satunya ada yang membuat iklan, ada yang membuat slogan, ada yang membuat poster. Jadi sudah sesuai rencana. Kemudian anak-anak juga kemarin sudah medianya kan juga sudah berbeda-beda, ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan apa namanya, menggambar. Alhamdulillah. Iya, ya Bu, selamat Bu Fitri. Saya juga melihat pembelajaran kemarin itu menjadi terinspirasi juga dengan pembelajaran Bu Fitri. Berarti menurut Bu Fitri, apakah tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai ya? Alhamdulillah sudah juga, karena kan kemarin juga kalau Bu Linda lihat kemarin anak-anak sudah bisa menggunakan
memanfaatkan Canva dan memanfaatkan alat gambar untuk membuat iklan slogan dan juga poster. Oh iya, iya. Terus dari pembelajaran kemarin Bu Fitri, kira-kira pastilah ada hal-hal yang Bu Fitri merasa itu sudah tercapai dan juga mungkin belum tercapai. Nah, kira-kira hal-hal yang sudah tercapai itu menurut Bu Fitri apa, dan yang belum tercapai itu apa itu? Kalau hal yang sudah tercapai itu tadi anak-anak sudah antusias, sudah asik ya Bu dengan membuat materi kemarin kelas poster. Tapi ada hal yang menurut saya kurang tercapai adalah ketika anak itu terlalu asik, jadi kan mereka karena waktu belajar kan terbatas, jadi mereka terlalu asik, jadi manajemen waktu mereka itu kurang gitu ya. Jadi mungkin di waktu aja sih yang ada anak yang harus sudah selesai, ada anak yang belum selesai gitu. Ya memang sih, saya juga kemarin melihat itu anak-anak itu sangat asik sekali, enjoy sekali, apalagi dengan Bu Fitri memberikan mereka ruang untuk bisa mereka berkreasi menggunakan HP, jadi sesuai pesan mereka mungkin ya. Terus mohon maaf, ini Bu Fitri untuk posisi pencapaian dan pembelajaran Bu Fitri kemarin, kira-kira dari rating 1 sampai 10 yang mana gitu? Berapa ya? 8 mungkin. 8. Oh iya, bagus sekali ya. Menurut saya itu sudah bagus sekali. Terus dari rating 1 sampai 10 kan tadi pencapaian 8 gitu. Nah, terus yang 2 itu kan berarti ada hambatan dan tantangan gitu. Nah, kira-kira hambatan dan tantangan yang Bu Fitri alami dalam pembelajaran itu apa? Tantangan dan hambatannya, anak-anak itu masih kurang bekerja sama dengan teman-temannya, jadi masih agak monoton. Kemudian masih menggunakan, ya mungkin Canva kan lebih menarik ya Bu, masih menggunakan satu cara gitu. Jadi kalau menurut saya kan ya memang Canva lebih menarik, jadi lebih praktis, mungkin mereka lebih suka. Tapi kan di sisi lain ada yang kreativitas menggunakan menggambarkan juga menggali kreativitas dia sendiri. Oh iya, jadi memang meskipun ada anak yang menggambar, tetapi lebih banyak yang menggunakan Canva. Ya. Nah, untuk itu maka bagaimana Bu Nunsu, bagaimana menurut Bu Fitri, bagaimana cara ke depan, mungkin pembelajaran ke depan, bagaimana Bu Fitri akan mengatasi hambatan tantangan tersebut? Mungkin akan lebih bisa berusaha mengkondisikan anak, ya mungkin masih ada yang kurang bisa bekerja sama, jadi lebih bisa dikondisikan. Kemudian yang kedua nanti menggunakan metode yang lebih bervariasi, mungkin tidak hanya Canva dan menggambar, mungkin ada yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tadi menggunakan media juga yang lebih bervariasi gitu. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Obrolan kita sangat menginspirasi juga buat saya. Dan kira-kira dari obrolan ini apa yang Bu Fitri dapatkan? Yang saya dapatkan bisa sharing dengan Bunda, bisa mendapatkan solusi, lebih bisa bertukar pendapat dengan Bunda, harusnya ini pembelajaran ini seperti apa. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga ke depan bukan hanya Bu Fitri, saya juga bisa memperbaiki pembelajaran saya. Sampai ketemu lagi.